Halo semuanya, di pertemuan kedua kita kali ini, kita akan mempelajari bab 2 dengan judul Zaman Praaksara di Indonesia. Dalam bab kedua yang berjudul Zaman Praaksara di Indonesia, kita akan bagi menjadi 5 subbab, yaitu A. Tahap perkembangan masa praaksara. B. Kehidupan masyarakat praaksara. C. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. D. Kebudayaan zaman praaksara. Dan E. Budaya batu besar atau megalitikum. Nah, di pertemuan pada bab ini kita akan bagi menjadi dua pertemuan. Di pertemuan pertama kita akan mempelajari subbab A sampai dengan C. A. Tahap perkembangan masa praaksara. Yang pertama itu ada Arkaikum atau zaman tertua. Zaman Arkaikum disebut juga dengan zaman Azaikum. Zaman Arkaikum berlangsung sekitar 250 juta tahun yang lalu atau lampau. Pada masa ini, kulit bumi itu masih panas karena masih dalam proses pembentukan sehingga belum terdapat tanda-tanda kehidupan. Yang kedua ada Paleozoikum atau zaman batu tua. Zaman Paleozoikum disebut juga dengan zaman primer atau zaman pertama. Zaman ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini itu sudah ada tanda-tanda kehidupan seperti mikroorganisme, hewan kecil tidak bertulang punggung, ikan, amfibi, dan reptil. Yang ketiga itu ada namanya Mesozoikum atau zaman pertengahan. Zaman Mesozoikum disebut juga dengan zaman sekunder atau kedua. Zaman ini berlangsung sekitar 140 juta tahun lalu. Pada zaman ini itu binatang yang hidup itu adalah reptil yang berukuran sangat besar. Jadi seperti dinosaurus kan nanti ada banyak jenisnya. Dan Atlantosaurus. Pada zaman ini berbagai jenis burung juga mulai tampak. 4. Neozoikum atau zaman hidup baru. Zaman Neozoikum berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi atas dua bagian, yaitu zaman Tersier atau zaman ketiga dan zaman Kuarter atau zaman keempat. Zaman Tersier atau zaman ketiga. Pada zaman ini binatang menyusui atau mamalia itu mengalami perkembangan sempurna, sedangkan binatang jenis reptil itu mulai berangsur-angsur lenyap. Zaman Kuarter atau zaman keempat. Zaman Kuarter merupakan awal kehidupan manusia. Zaman Kuarter berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu dan terdiri atas dua zaman, yaitu Diluvium atau Pleistocene dan zaman Holosen atau Alluvium. Zaman Diluvium atau Pleistocene. Pada zaman ini suhu udara tidak tetap, bahkan seringkali suhu menurun dengan drastis. Zaman Diluvium ditandai dengan berbagai peristiwa besar yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia seperti perubahan iklim. Itu bisa kalian nontonlah di film SE. Turun naiknya air laut, munculnya daratan baru, letusan gunung berapi, serta timbul tenggelamnya sungai atau danau. Terus ada namanya zaman Holosen atau Alluvium. Zaman Holosen ini ditandai dengan makin meningkatnya kemampuan manusia seirama dengan perkembangan fisik dan akal budinya. Corak kehidupan manusia pada zaman Holosen antara lain itu hidup menetap di gua-gua, menjinakkan hewan buruan, dan bercocok tanam. Oke, di bawah ini saya sudah tampilkan sedikit bagaimana proses evolusi yang terjadi pada bentuk tubuh terutama itu manusia purba. B. Kehidupan masyarakat praaksara. Nah, di sini kita akan bagi menjadi 3, yaitu pertama masa
berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Yang kedua itu ada namanya masa bercocok tanam atau food producing. Dan yang ketiga itu adalah masa perundagian atau masa pertukangan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Kehidupan masyarakat pada masa itu masih sangat sederhana. Mereka itu tergantung sepenuhnya kepada alam. Ketika sumber makanan mereka sudah mengalami penyusutan atau berkurang, mereka akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ke tempat yang sumber makanannya itu lebih banyak. Makanya mereka itu hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Mereka itu terutama hidup di sekitar sumber air. Contohnya itu seperti di sekitar aliran sungai, pantai maupun danau. Mereka itu hidup tidak mempunyai tempat untuk menghuni atau tempat tinggal. Mereka biasanya memanfaatkan seperti gua-gua untuk berlindung dari cuaca maupun dari binatang buas. Alat-alat yang mereka gunakan untuk berburu itu masih sangat sederhana. Contohnya seperti kapak genggam, tombak, panah, alat serpih, fleks ataupun alat dari tulang-tulang hewan yang sudah mereka bunuh. Alat-alat mereka itu masih sangat sederhana, bentukannya masih kasar dan tidak ada diasah. Contohnya itu adalah kapak genggam yang nantinya berkembang menjadi kapak persegi maupun kapak lonjong. Bahasa yang mereka menggunakan itu tidak ada. Mereka belum bisa ataupun belum menguasai bahasa. Cara mereka berkomunikasi adalah dengan cara menggunakan isyarat tertentu. Hanya pada saat itu budaya masyarakat itu masih berkembang dengan sangat lambat. Seperti itu. Masa bercocok tanam atau food produksi. Setelah sebelumnya manusia purba itu mengalami proses ataupun masa berburu dan mengumpulkan makanan, kemudian mereka mengalami masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam ini terjadi pada akhir zaman Mesolitikum atau batu nadia ataupun batu tengah. Pada masa itu mereka sudah mengenal sistem produksi makanannya sendiri, tidak bergantung sepenuhnya kepada alam. Cara bercocok tanam yang pertama kali dilakukan adalah dengan cara berumah, yaitu menebang pohon, kemudian dibakar. Setelah itu mereka menunggu datangnya hujan. Nah, rumah pun siap ditanami dengan berbagai jenis bibit. Contohnya yang mereka tanam adalah padi, umbi-umbian, talas, dan lain-lain. Dengan sistem berumah, mereka kemudian mengenal tempat untuk berhuni. Nah, nantinya cikal bakal ini nanti menjadi perkampungan manusia purba. Pada masa bercocok tanam, alat-alat yang mereka gunakan itu sudah mengalami perkembangan, tidak lagi seperti zaman berburu dan mengumpulkan makanan. Alatnya yang masih kasar dan tidak biasa. Pada masa bercocok tanam, mereka masih menggunakan alat-alat seperti kapak yang terbuat dari batu, fleks atau alat serpih, alat dari tulang, panah dan tombak. Tapi bedanya di kapak batu mereka itu sudah bisa mengasah kapak batunya, tidak kasar lagi seperti pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa perundagian. Pada masa bercocok tanam, kehidupan manusia purba itu sudah mulai menetap dan membentuk perkampungan. Mereka bekerja dan mulai membentuk kelompok-kelompok atau sistem pembagian kerja yang kompleks. Ada yang tugasnya untuk makan, bercocok tanam, ada yang mencari ikan, dan lain-lain. Nah, karena sistem pembagian kerja yang semakin kompleks, mereka semakin membutuhkan alat-alat yang banyak dan beraneka ragam. Maka muncullah kemudian namanya kelompok yang bertugas untuk membuat alat-alat yang dibutuhkan, yaitu kita sebut dengan nama kelompok mendagi atau teknologi. Pada zaman kehidupan manusia purba yang berkembang dengan kegiatan kelompok mendagi, itulah yang disebut sebagai zaman perundagian.
Pada masa Perundagian, pembuatan benda-benda dari perunggu itu mengalami perkembangan. Benda-benda perunggu itu dibuat dengan dua teknik, yaitu namanya teknik Acere Verdu dan ada namanya teknik Bipape. C. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Di sini kita bagi menjadi dua. Yang pertama kita akan belajar mengenai kajian ilmu, dan yang kedua adalah migrasi ras ke Indonesia. 1. Kajian ilmu. Para ahli berusaha mencari asal-usul nenek moyang melalui beberapa kajian ilmu pengetahuan, melalui hasil dan warisan praaksara, baik berupa fosil maupun artefak. Para ahli berjuang keras menjawab persoalan di atas. A. Bukti arkeologis. Dari penelitian para ahli diketahui bahwa hasil budaya manusia purba asli Indonesia adalah kebudayaan batu tua atau Paleolitikum. Bukti-bukti peninggalan zaman batu tua itu ditemukan di wilayah Pacitan dan Ngandong. Kebudayaan batu tua kemudian mendapat pengaruh dari daratan Asia, yaitu kebudayaan batu tengah atau Mesolitikum. Kebudayaan zaman Mesolitikum menghasilkan benda-benda sejarah antara lain seperti kapak genggam atau pebble, kapak pendek atau hachikote, perkakas batu, mata panah, flix, dan mata kapak. Dari hasil kajian benda-benda itu diketahui bahwa penunggung kebudayaan Mesolitikum adalah ras Papua Melanesoid yang berasal dari Bakson Wabin di wilayah Tonkin. B. Bukti linguistik atau bukti bahasa. Berdasarkan hasil penelitian ahli-ahli bahasa, bahasa yang digunakan di Kepulauan Nusantara merupakan termasuk bahasa Austronesia atau Melayu Polinesia. Bahasa Austronesia terdiri atas bahasa Indonesia, Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia. Batas persebaran bahasa-bahasa Austronesia yaitu di Madagaskar sebelah barat, itu ada di benua Afrika. Pulau Paskah di sebelah timur, Taiwan di sebelah utara, dan Selandia Baru di sebelah selatan. C. Bukti biologis. Kajian biologis dilakukan untuk mencari kesamaan fisik antara manusia Indonesia dengan manusia yang hidup di negara-negara seperti Indochina, Thailand, dan Malaysia. Di Thailand, pada masa bercocok tanam ditemukan manusia berciri-ciri mongoloid. Di Malaysia juga menunjukkan hal sama. Ciri-ciri ras mongoloid lebih dominan walaupun ciri-ciri Austro-Melanesoid masih tampak. Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, para ahli menduga bahwa penduduk Indonesia di masa bercocok tanam adalah ras mongoloid, sedangkan di Indonesia bagian timur ras Austro-Melanesoid lebih dominan. 2. Migrasi ras ke Indonesia. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana proses terjadinya migrasi atau perpindahan ras-ras yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama ada ras Papua Melanesoid, yang kedua ras Proto Melayu atau Melayu Tua, dan yang terakhir itu adalah namanya ras Neutro Melayu atau Melayu Muda. Di sini saya sudah tampilkan peta bagaimana jalur migrasi dari manusia purba. Nah, di sini ada dua jalur, yaitu melalui jalur barat yang jalurnya itu dari Semenanjung Wilayah sampai ke Indonesia, dan jalur timur itu menyeberang ke Pulau Filipina atau negara Filipina hingga ke bawah ke selatan, itu hingga sampai ke A. Ras Papua Melanesoid. Ras Papua Melanesoid berasal dari daerah Tonkin di daerah Bakson Wabin, Vietnam Utara. Faktor pendorong mereka mengadakan migrasi atau persebaran belum diketahui dengan pasti. Persebaran yang dilakukan oleh ras Papua Melanesoid sebagian melalui jalur barat dan sebagian melalui jalur timur. Sisa-sisa ras Papua Melanesoid antara lain adalah orang Sakai di Siak, orang Papua di Irian, orang Semang di Semenanjung Malaya, orang Aeta di Filipina, dan sebagian lagi mendiami pulau-pulau Melanesia.
B. Ras Proto-Melayu atau Melayu Tua. Ras Proto-Melayu atau Melayu Tua masuk ke dalam golongan ras Mongoloid. Mereka berbahasa Melayu Austronesia. Mereka berasal dari Yunan, daerah Cina Selatan. Dari tempat asalnya mereka menyebar ke daerah-daerah di sekitar Teluk Tonkin di Vietnam Utara. Kemudian pada sekitar tahun 2500 sebelum Masehi mereka meninggalkan daerah Tonkin. Sebagian dari mereka melalui jalur barat, yaitu melalui Semenanjung Malaya, terus ke Sumatera dan selanjutnya ke daerah-daerah lain di Nusantara. Sebagian lain mengambil jalur timur, yaitu melalui Filipina, terus ke Sulawesi, dan kemudian ke daerah-daerah lainnya. Mereka adalah pendukung kebudayaan Batu Nisan. Sisa-sisa ras Proto-Melayu yang masih ada sekarang adalah suku Batak, suku Dayak, dan suku Toraja. C. Ras Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Pendatang dari luar belum juga berakhir. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi terjadi lagi migrasi dari ras Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Ras Deutero-Melayu juga berasal dari daerah Tonkin. Faktor pendorong terjadinya migrasi ras Proto-Melayu dan Deutero-Melayu tidak diketahui dengan pasti, tetapi kemungkinannya sama dengan sebab persebaran yang terjadi atas ras Papua Melanesoid. Ras Deutero-Melayu telah memiliki kebudayaan yang tinggi. Peralatan mereka umumnya terbuat dari perunggu. Sisa-sisa ras Deutero-Melayu antara lain adalah suku Jawa, Melayu, Bugis, dan Minang. Oke, latihan untuk kalian di pertemuan kita kali ini. Silahkan sebutkan ciri-ciri fisik yang menjadi perbedaan dari ketiga ras yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ras Papua Melanesoid, ras Proto-Melayu, dan ras Deutero-Melayu. Nah, jawabannya kalian silahkan kirimkan di Google Classroom, langsung di folder materi yang saya berikan ini. Nah, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kali ini. Kita cukupkan sampai di sini, dan minggu depan kita akan lanjutkan kembali pada masa praksara di Indonesia yang bagian kedua. Silakan kerjakan tugasnya dengan baik.